berasal dari Allah yang berkenan memanggil hamba-Nya, yang dalam iman dan kasih berjuang bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tanpa menghiraukan kehidupannya demi pelayanan kesaksian Injil, dengan penuh penghambaan dan kesetiaan, serta iman, doa, dan air mata. Maka oleh kasih karunia Allah, berdirilah Gereja Isa Al-Masih, Surabaya. 51 tahun sudah Tuhan Yesus menyertai perjalanan pelayanan kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun dalam masa-masa sukar. Segala hormat, pujian, serta syukur bagi Allah selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama memulaikan ibadah syukur ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51 tahun pada malam hari ini, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah ucapan syukur hari ulang tahun gereja kita yang ke-51 tahun. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur karena kasih setianya, karena kemurahannya. Gereja kita boleh melalui usia yang ke-51 tahun. Dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan boleh terus nyata buat gereja kita. Bapa kami yang ada di surga, kami akan memulai ibadah ucapan syukur gereja kami. Kami mohon Tuhan menyertai jalan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami yang ada di rumah ataupun dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan saat kami boleh bersama-sama untuk memuji Engkau, hadirat-Mu boleh nyata. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan sepenuh hatimu, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu syukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah Tuhan. Kan mau terus percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Dengan semangat kita menaikkan Tuhanlah kekuatan dan
cintamu padaku. Katakan dengan sepenuh hatimu, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan ku mau selalu bersyukur, amin. Cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, kasih setianya kekal untuk selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa gereja kita boleh ada sampai saat ini di tengah permasalahan sekalipun, tapi Allah tetap menyertai kita semua. Bahkan kita jemaatnya boleh sama-sama terus beribadah, walaupun di rumah kita percaya bahwa Allah tetap menyertai kita semua. Kita mau sambung pujian kita dengan tetap bersemangat. Kita mau katakan hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku, menjadi perisai di setiap waktu. Hanya Dialah sumber kekuatan dan sumber pengharapan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa masih tersedia Bapak Ibu. Amin. Bagiku selama-lamanya. Kita percaya bahwa kebenaran yang membebaskan memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi segala tantangan. Sama-sama katakan, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Hadapi segala tantangan. Amin. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya, di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan. Amin. Bagiku selama-lamanya. Kita mau katakan dalam namanya ada pengharapan. Sama-sama katakan ya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa masih tersedia kemenangan. Amin. Bagiku
satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Patut kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas gerejanya selama 51 tahun dalam segala perjalanan dan dinamika dalam gereja Tuhan. Ia tidak pernah tinggalkan sedetik pun. Walaupun dalam perayaan HUT ke-51 tahun ini, kita tidak bertemu secara fisik, namun kami percaya bahwa hati kita masing-masing telah diikat dengan kasih-Nya yang kekal dan dalam persekutuan dengan Dia senantiasa. Kami juga percaya bahwa jemaat Tuhan hatinya tetap rindu beribadah dan melayani Tuhan. Bahkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama tidak pernah luntur dan tidak pernah pudar karena keadaan situasi yang sulit saat ini. Mari kita mempergunakan momen yang sulit ini untuk menyampaikan kebenaran serta menjadi kesaksian yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kasih dan pelayanan kita kepada Tuhan semakin dikobarkan oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu Gereja Isa Al-Masih Surabaya dalam visi dan misinya, yaitu visi memuliakan dan melangkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan misinya yaitu penyembahan, persekutuan, pemuritan, pelayanan, dan penginjilan. Biarlah kita jemaatnya terus-menerus memusatkan seluruh kehidupan kita kepada Injil. Dengan memusatkan hidup kita pada Kristus Tuhan, maka kita pasti hidup dan berbuah lebat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Surabaya ke-51 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tenangkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa selamanya Engkau tetap Allah kami yang hidup. Betapa dahsyat kuasa-Mu Bapa. Kita mau nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan kami, tak terselam
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Allah kami. Hanya Engkau, katakan selamanya Kau tetap Allah. Ya Yesus, walau dunia bergoncang, kami tetap percaya Tuhan. Iman kami tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Benar Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu Bapa. Terima kasih Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Katakan selamanya Kau tetap Allah kami Yesus. Sekalipun dunia bergoncang, kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami Yesus selamanya Tuhan. Sekalipun dunia bergoncang, katakan sama-sama, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang Tuhan, kami mau tetap percaya Bapa. Katakan sama-sama, tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan Yesus. Kau tetap Allah. Katakan sepenuh hatimu, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Terima kasih Yesus. Jemaat
Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Pertama-tama melalui kesempatan ini saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-51, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati gereja ini sehingga terus-menerus Tuhan berkenan memakainya menjadi alat yang memuliakan namanya dalam masa-masa yang akan datang. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sekalipun sekarang ini ketika kami merayakan ulang tahun yang ke-51 daripada Gereja Isa Al-Masih Surabaya dengan cara online, dan setiap jemaat mengikutinya dari rumah masing-masing, tetapi biarlah semuanya ini tidak mengurangi persekutuan, karena kami percaya di dalam satu roh kami dipersatukan. Bahkan juga tidak mengurangi sukacita kami, termasuk tidak mengurangi hormat dan kesungguhan kami beribadah pada saat ini. Tuhan, sama seperti Engkau sudah menyertai gerejamu selama 51 tahun lamanya, kami percaya Engkau ke depan akan terus menuntun gereja ini Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau akan pakai bagi kemuliaan nama-Mu, dan khususnya di dalam kesetiaan, dalam segala keadaan berpegang satu panggilan. Panggilan kudus yang tidak boleh digantikan oleh apapun, yaitu pemberitaan Injil yang berpusat kepada Kristus. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang sesuai dengan yang sudah diambil oleh Gereja Isa Al-Masih sepanjang 1 tahun ini, yaitu jemaat yang berpusat pada Injil. Untuk hal ini saya akan membacakan Perjanjian Baru dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Saya akan baca sampai dengan ayat ke-23. Demikian bunyinya. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diletakkan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja dipanggil untuk sepanjang zaman memberitakan Injil yang berpusat pada Kristus. Atau gereja dipanggil untuk berpusat dalam pemberitaan Injil. Apa itu Injil? Maka Injil sebetulnya dalam pengertian dalam bahasa Indonesia itu adalah kabar
baik. Dan berbicara tentang kabar baik, maka itu kalau kita pahami secara arti yang seluas-luasnya, maka kabar baik adalah sesuatu yang sangat relatif, dan kabar baik itu berbeda-beda untuk setiap orang. Bagi seseorang yang katakanlah 3 minggu yang lalu sudah menulis dan mengirim surat lamaran kerja kepada sebuah perusahaan, setelah dia lulus universitas dan 3 bulan lamanya tidak mendapatkan pekerjaan, maka kabar baik adalah setelah dia mengirim surat lamaran kerja dan 3 minggu kemudian dapat surat balasan dan dia mendapatkan pekerjaan, bahkan mendapatkan gaji yang lumayan besar. Tetapi bagi orang yang lain, kabar baik bisa mempunyai pengertian yang berbeda lagi. Katakanlah anak-anak kelas 12 baru saja karena wabah corona, maka harus mengikuti ujian secara online. Maka kabar baik anak-anak yang duduk di kelas 12 ini adalah ketika menerima pengumuman mereka telah lulus dan bahkan mendapatkan nilai yang terbaik. Kabar baik bagi mereka adalah angkatan mereka tahun ini 100% lulus semuanya dengan nilai yang sangat memuaskan. Ya, bagi semua orang kabar baik berbeda-beda. Bagi seorang suami yang sedang menunggu istrinya di rumah sakit bersalin, setelah mengalami ketegangan 2 jam, 3 jam, akhirnya dokter keluar dari kamar bersalin dan mengatakan, "Bapak, puji Tuhan, selamat ya Pak, anak Bapak sudah lahir, ganteng." Itu kabar baik. Nah, sebetulnya saudara, apakah yang dimaksud oleh Tuhan? Apa yang dimaksud oleh Alkitab pada waktu dikatakan gereja terpanggil sepanjang zaman untuk memberitakan kabar baik? Apakah yang dimaksud adalah kabar baik yang setiap saat ketika situasi berubah, kabar baiknya menjadi berubah? Adalah kabar baik yang untuk setiap orang berbeda-beda? Jikalau kabar baiknya adalah seperti ini, maka berarti Alkitab tidak bisa kita pakai sebagai pegangan untuk terus-menerus sepanjang zaman dan setiap saat memberitakan, menjadi sumber berita kabar baik. Maka dalam pengertian ini, saudara, mari kita bersama-sama sekali lagi mencoba kembali secara sungguh-sungguh dan secara serius memperhatikan apa sebetulnya yang dimaksud oleh Alkitab pada waktu berbicara tentang gereja dipanggil sepanjang zaman memberitakan kabar baik yang dicatat di dalam Alkitab. Maka sebetulnya gampang, bahkan sederhana. Dan jika kita mau cermat membaca seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka sebetulnya Alkitab kita ini sangat konsisten berbicara tentang satu hal yang utama, yaitu berbicara tentang satu jagoan, kalau pakai bahasa sehari-hari, satu tokoh utama yang perjanjian lama dikatakan harus dinanti-nantikan, karena pada waktu dia datang akan datang untuk memperdamaikan manusia yang berdosa, yang sepatutnya binasa, dengan Allah sebagai hakim yang adil. Dan kemudian perjanjian baru mengatakan tokoh yang sama, yang dalam perjanjian lama kita anggap sebagai jagoan, yang diurapi, yang diutus oleh Allah, yaitu Mesias yang sudah datang. Maka pada perjanjian lama juga dikatakan Mesias yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, akan datang untuk kedua kalinya. Dan pada waktu dia datang untuk kedua kalinya,
Dia akan membawa kita semua yang percaya kepadanya untuk menerima semua janji yang disediakan oleh Allah di dalam surga, yaitu bagi semua orang yang percaya dan menerima di dalam namanya. Inilah yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 mulai ayat 15 sampai dengan ayat 23 tadi, yang sebetulnya berbicara tentang keutamaan Kristus. Jagoan itu, tokoh utama yang berperan penting di dalam seluruh sejarah umat manusia sejak Adam sampai nanti ketika Kristus datang yang kedua kalinya. Berita Injil yang ada di dalam Kristus Yesus, yang dibawakan oleh Kristus Yesus, yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang sebetulnya menjadi inti dan pusat daripada Injil yang harus sepanjang zaman diberitakan oleh gereja. Dan saya percaya, saya yakin ketika 51 tahun yang lalu dimulai oleh beberapa orang, Tuhan menggerakkannya mendirikan Gereja Ilma Isa Al-Masih Surabaya dengan tujuan ini, yaitu sampai nanti Kristus datang kedua kalinya, kabar sukacita yang perjanjian lama baru dijanjikan dan yang digenapi dalam Kristus Yesus ketika Kristus menjadi manusia dan mengkorbankan dirinya di atas kayu salib, dan yang kemudian sebelum naik ke surga meninggalkan sebuah janji pengharapan supaya iman kita tidak pernah bergeser menghadapi segala pergumulan dan pergolakan dunia, yaitu menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah berita Injil yang berpusatkan pada Kristus, berpusatkan pada karya Kristus, berpusatkan pada penebusan Kristus di atas kayu salib. Berita Injil inilah yang sepanjang zaman harus disampaikan oleh gereja. Karena berita Injil inilah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk terus-menerus diberitakan oleh gereja sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam pengertian yang seperti ini, maka sebetulnya Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 tadi, kalau secara tepat mau kita simpulkan, maka sebetulnya dapat kita simpulkan menjadi beberapa poin demikian. Yang pertama, berita Injil yang harus diberitakan yang berpusat kepada Kristus adalah yang pertama, bahwa Kristus adalah Tuhan yang melaluinya Allah Bapa sudah menciptakan segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi, yaitu berita Injil yang berpusatkan pada Kristus, kabar baik yang berlaku untuk semua orang, bukan secara relatif, yang berlaku untuk sepanjang zaman, yaitu bahwa Kristus adalah Tuhan, yang melalui Kristus Bapa telah menciptakan segala yang ada, langit bumi dengan segala isinya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang kedua, itu berarti pengenalan akan Allah yang benar hanya boleh kita dapatkan melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Sebab Kristus Yesus adalah gambar yang sempurna. Kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Maka itu berarti Injil, kabar baik bagi sepanjang zaman adalah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi manusia. Di dalam Dialah satu-satunya kita boleh mempunyai pengenalan akan Allah yang benar. Dan pengenalan akan Allah yang benar, inilah yang membawa kita memperoleh keselamatan. Keselamatan satu-satunya. Dan inilah
berita Injil itu. Maka yang ketiga, karena Kristus adalah yang memberikan kepada kita pengenalan akan Allah yang benar. Dan bahkan juga Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang membawa tubuhnya, yang dikenakan selama Dia menjadi manusia sebagai korban di atas kayu salib. Maka berita Injil yang berpusatkan pada Kristus adalah berbicara tentang di bawah kolong langit tidak ada satu nama pun yang dapat diberikan kepada manusia selain nama Yesus Kristus, yang kepada Dialah kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke kayu salib, Dia berkata, "Akulah satu-satunya jalan, aku satu-satunya kebenaran, aku satu-satunya hidup, yang melalui akulah semua orang dapat datang kepada Bapa. Dan tanpa Kristus tidak ada orang dapat datang kepada Bapa." Dialah satu-satunya keselamatan manusia. Inilah kabar baik yang bukan bersifat relatif. Bukan berbicara tentang seseorang mendapatkan pekerjaan. Bukan tentang seseorang menantikan kelahiran anaknya. Bukan berita tentang seseorang telah lulus. Bahkan juga bukan berita kabar sukacita untuk warga Surabaya, karena selama wabah corona ini BLT, bantuan langsung tunai, sudah mulai dibagikan. Bukan kabar baik seperti itu, tetapi kabar baik untuk semua orang, bahwa keselamatan, pengampunan dalam oleh Bapa telah diberikan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus yang dijanjikan pada perjanjian lama dan yang sudah datang, yaitu yang diurapi, yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sehingga sebagai orang berdosa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dia sudah kembali ke surga, dan Dia berjanji akan datang kembali. Janji bahwa Dia akan datang kembali ini menjadi satu kabar sukacita bagi kita, menjadi Injil yang tidak dapat dihapuskan sepanjang zaman dan yang tidak bisa digantikan oleh kabar baik apapun. Sebab pengharapan menantikan Dia datang kedua kali itu memberikan kekuatan kepada kita menghadapi segala pergolakan, mengalami pergumulan dan kesulitan-kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Selama beberapa bulan terakhir ini, kita sewarga seluruh dunia, juga Indonesia, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, menghadapi kesulitan besar. Bahkan untuk beribadah di gereja pun sulit, karena harus mentaati peraturan PSBB. Tidak tahu berapa lama kesulitan ini akan terus harus kita jalani. Mungkin sudah sekian banyak orang mengalami dampak daripada wabah corona yang menjadi pandemi seluruh dunia. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut. Ada jutaan orang yang sudah mengalami PHK. Dikatakan di Amerika sendiri sudah ada sekitar 23 juta orang mengalami PHK. Tidak tahu di Indonesia berapa banyak orang yang sudah mengalami kesulitan seperti ini. Tapi kesulitan seperti ini bukan satu-satunya kesulitan. Sepanjang hidup kita akan terus mengalami kesulitan. Sepanjang zaman akan ada kesulitan. Tetapi orang-orang percaya dalam kesulitan yang silih berganti itu tetap boleh berdiri teguh dan tidak digeser imannya. Karena punya satu pengharapan, Kristus akan datang kedua kalinya dan memberikan kepada setiap umatnya, orang-orang percaya yang percaya di dalam nama Kristus Yesus, akan mendapatkan bagian yang mulia yang disediakan Tuhan di surga. Dan pengharapan ini membuat kita mempunyai iman yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan. Dan inilah Injil yang berpusatkan pada Kristus, yang harus terus-menerus diberitakan oleh setiap kita.
Biarlah firman pada saat ini yang kita renungkan pada waktu kita memperingati ulang tahun yang ke-51, sekali lagi bukan saja menguatkan kita di dalam Kristus Yesus yang berjanji akan datang kedua kali, ada pengharapan, ada kekuatan yang membuat kita tidak bergeser dari iman dan pengharapan kita. Bahkan ini menjadi satu berita sukacita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Dari Kejadian sampai Wahyu, ada satu berita, kabar sukacita untuk semua manusia dalam segala keadaan yang sedang dialami, dalam setiap zaman yang berbeda-beda. Yaitu Mesias yang diurapi, yang dijanjikan dan perjanjian lama, yang menggenapkan janjinya melalui karya penebusan di atas kayu salib, dan yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menerima segala kuasa di surga dan di bumi, adalah Tuhan yang berjanji dalam segala keadaan memberikan pemeliharaan, memberikan penyertaan dan kekuatan, sehingga dalam keadaan seperti apapun orang-orang percaya tidak digeser daripada pengharapan kabar baik, yaitu pengharapan Injil di dalam Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah wabah yang masih terus membuat kami ini tidak bisa berhimpun di gereja, kami tetap bisa merayakan ulang tahun secara online. Tuhan, biarlah firman-Nya baru saja kami renungkan menguatkan setiap jemaat dengan segala keadaannya. Secara manusia mungkin bisa dipahami, ada kekhawatiran, ada kecemasan, tetapi kami percaya kecemasan dan kekhawatiran itu tidak sampai menggeser iman pengharapan kami. Bahkan menjadi kesempatan bagi kami dalam keadaan seperti ini tetap setia, bukan saja berpegang pada kabar sukacita Injil Yesus Kristus, bahkan menjadikan kesempatan untuk memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang lain. Tuhan, terima kasih. Kami mempunyai satu tokoh yang dijanjikan, yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Karena sekarang ini di surga menyediakan bagian yang sangat indah untuk nanti kami terima ketika datang kedua kalinya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat daripada kabar baik kami, yang karyanya menjadi kabar baik bagi kami. Dalam nama Kristus Yesus inilah kami berdoa. Amin. Who will bear
Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang telah memimpin gerejanya selama 51 tahun, melewati pergumulan dan tantangan, namun penyertaan Tuhan dinyatakan hingga saat ini. Untuk itu kami mengundang para hamba Tuhan, penatua, dan seluruh majelis gereja Isa Al-Masih Surabaya boleh maju ke depan. Bapak Penatua Handoko Setiono, selaku Ketua Majelis Gereja Isa Al-Masih Surabaya, akan menyalakan lilin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian sebagai tema HUT gereja kita yang ke-51 tahun. Dalam perjalanan kami, Tuhan menyertai, tak pernah Dia sekalipun meninggalkan. Meski dalam
musim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan usia 51 tahun kepada Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk gerejanya sedemikian rupa. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, semua terlibat di dalam ibadah kita. Jemaat Tuhan, mari kita berpusatkan hidup kita kepada Injil Tuhan, sehingga hari demi hari semakin memuliakan nama Tuhan. Selamat ulang tahun kepada Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51 tahun. Dirgahayu Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur
karena Tuhan sudah menganugerahkan usia 51 tahun kepada Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk gerejanya sedemikian rupa. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, semuanya terlibat di dalam ibadah kita. Jemaat Tuhan, mari kita berpusatkan hidup kita kepada Injil Tuhan, sehingga hari demi hari semakin memuliakan nama Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51 tahun. Dirgahayu Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Bisa jadi latihan, tak? Iya. Besok? Oh, besok latihan. Aku ya? Sama rekaman juga? Ambil. Ya, beja. Oke. Oh, yaudah. Ya, makasih, sampai besok ya. Bye. Dadah. Dengan segenap hatiku seumur
Selamat ulang tahun Gereja Islamasi Surabaya yang ke-51. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dalam perjalanan pelayanan selanjutnya. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, serta berpusatkan pada Injil Kristus. Selamat ulang tahun Gereja Islamasi Surabaya yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. oleh anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu.
Kami Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Surabaya, Wilayah Darmo Harapan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-51 Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Doa kami agar segenap jemaat Tuhan terus semangat mengiring dan melayani Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa mau memuliakan dan melangkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus melalui penyembahan, persekutuan, pemuritan, pelayanan, dan penginjilan. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Isa Al-Masih Surabaya ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami atas panitia dan seluruh hamba Tuhan dan majelis gereja mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yung yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi mengisi acara HUT gereja yang ke-51 tahun. Panitia yang sudah bekerja dan mempersiapkan semuanya, Tuhan juga memberkati. Kami juga terus menghimbau Bapak Ibu jemaat tetap mengikuti ibadah baik secara live streaming maupun online di rumah masing-masing dengan setia dan tetap dukung di dalam doa untuk perjalanan gereja kita selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Penatua Lindra Haryanto. Kami persilahkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kami sungguh merasa bahagia di dalam merayakan hari ulang tahun ke-51 Gereja Isa Al-Masih. Saudara mesti bertanya, mengapa ucapan syukur pada ulang tahun 51 ini sangat penting arti bagi kehidupan jemaat Gereja Isa Al-Masih? Kita lihat, kali ini ulang tahun 51 ini yang dikatakan suatu titik balik daripada sejarah Gereja Isa Al-Masih. Sudah mesti bertanya, kok menjadi titik balik dalam sejarah Gereja Isa Al-Masih? Di dalam sepanjang sejarah kita, sejarah berdirinya Gereja Isa Al-Masih Surabaya, baru tahun ini kita sekalian mengalami suatu krisis yang disebabkan oleh COVID-19. Sehingga dalam hal ini penting sekali artinya. Terus saudara-saudara mesti bertanya lagi, lalu hubungannya apa? Terus bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di dalam COVID-19 ini? Apa yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki kepada kita sekalian? Hal ini poin yang penting. Jadi arah daripada gereja kita harus tetap diingat. Gereja Isa Al-Masih mempunyai visi, misi yang begitu baik. Kita selalu ingat visi, misi daripada gereja Isa Al-Masih, yaitu memuliakan Tuhan dan melangkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus melalui penyembahan, persekutuan, pemuritan, pelayanan, dan penginjilan. Tahun ini kita mempunyai suatu tema yang begitu baik, yaitu jemaat yang berpusat pada Injil. Kita hari ini harus mengkoreksi setiap daripada diri kita. Apa yang Tuhan mau terhadap setiap kita? Apakah kita sudah mencapai suatu kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita? Jangan nanti suatu kejadian yang 51 tahun ini sebenarnya adalah 1 tahun yang dikalikan 51. Ulang. Tanpa ada suatu membawa satu penambahan kedewasaan dari secara spiritualisme itu. Kita lihat
di dalam visi misi kita selalu tidak pernah terlepas dari poin yang penting, yaitu jemaat yang berpusat pada Injil. Sehingga kita selalu harus ingat, di dalam penyembahan kita penyembahan karena apa? Di dalam penyembahan, di dalam ibadah, apa pentingnya itu? Tetap Injil. Sehingga kita waktu persekutuan, pada saat ini kita persekutuan bukan untuk kumpul-kumpul, untuk berdiskusi. Tapi satu poin yang penting sekali, persekutuan adalah kita membicarakan suatu Injil yang boleh memperbarui diri setiap kita. Bahkan yang ketiga, kita di dalam pemuritan. Pemuritan bukan kita sekedar belajar, tapi justru melalui pemuritan itu kita boleh disadarkan betapa pentingnya arti daripada Injil itu. Di dalam pelayanan pun demikian. Kalau kita bukan melayani karena kita kasih kepada Kristus, sia-sialah pelayanan kita. Dan yang terakhir adalah penginjilan. Kita hari ini terus berbicara penginjilan. Tapi benarkah tiap tahun kita lebih dekat kepada Tuhan melalui penginjilan ini? Saya harap tahun ini kita boleh disadarkan. Baik melalui banyak kesulitan di dalam kehidupan jemaat kita. Kita tetap memegang suatu 5-1 ini penting sekali. 5 yaitu visi misi daripada Gereja Isa Al-Masih. Dan 1 yaitu jemaat yang berpusat pada Injil yang benar. Mari segenap jemaat Tuhan kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala pimpinan, penyertaan, pemeliharaan terlebih kemurahan Tuhan buat gereja-Mu, Gereja Isa Al-Masih Surabaya, di mana Tuhan dengan kemurahan-Mu memimpin, menyertai dan memelihara selama 51 tahun ini. Dan kami juga mengucap syukur untuk prosesi ibadah ucapan syukur secara online ini telah berjalan dengan baik dari awal hingga selesainya. Kami juga tetap terus berdoa memohon agar Tuhan menyertai dan memberkati ke depannya sampai Engkau datang kali yang kedua. Tuhan juga menolong dan memberkati untuk bangsa dan negara kami, sehingga semuanya boleh kembali seperti normal. Tuhan juga menolong setiap jemaat Tuhan agar tetap terus ada di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ucapan syukur online ini telah berjalan dengan baik. Dan kami juga mengakhiri dengan rasa syukur dan memohon berkat-Mu turun atas kami semua. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, terimalah sekarang damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Tuhan memberkati. Amin. Happy birthday Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Semoga tetap menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Selamat ulang tahun ke-51 untuk Gereja Isa Al-Masih Surabaya, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Isa Al-Masih yang ke-51. Biarlah Tuhan selalu memberkati. Amin.
Tetap semangat melayani Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Semoga Tuhan memberkati dan semakin berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Selamat ulang tahun ke-51 Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Selamat ulang tahun yang ke-51 bagi Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Senantiasa mengucap syukur dan tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Isa Al-Masih yang ke-51 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-51. Semoga kita tetap bisa bersatu di dalam Tuhan. Birthday buat Gereja Isa Al-Masih yang ke-51. Semoga Tuhan terus memberkati dan menyertai. Amin. Oke, selamat ulang tahun buat Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Kiranya Tuhan lebih memberkati dan jadi berkat bagi banyak orang dalam pelayanannya. Selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun ke-51 Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai perjalanan gerejanya ke depan. Dan kami mengajak jemaat Tuhan agar berpusat kepada Injil Yesus Kristus dan mau bertumbuh ke arah Dia. Selamat ulang tahun GIA Surabaya. Tetaplah menjadi jemaat yang berpusat kepada Injil. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Gereja Isa Al-Masih yang ke-51. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati selalu. Amin. Birthday yang ke-51 Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Semoga semakin bertumbuh dan bertambah semangat berkarya dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara kuantitas dan kualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berulang tahun kepada Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari jadi buat Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Tetap terus berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun buat Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kiranya gereja beserta dengan hamba Tuhan yang sudah dipercayakan dapat meningkatkan kualitas kerohanian jemaat dari hari ke hari menjadi semakin lebih. Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-51 Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Semoga makin kompak dan bertumbuh dalam Kristus. Selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Semoga Tuhan memberkati dalam perjalanan pelayanan di tahun-tahun yang akan datang. Salam damai sejahtera. Happy birthday GIA Surabaya yang ke-51 tahun. Kiranya gereja kita boleh bertumbuh menjadi jemaat yang berpusat pada Injil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-51
Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Hai, selamat ulang tahun kepada Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Semoga makin jaya dalam pelayanan. Selamat ulang tahun ke-51 Jemaat Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Biarlah kita jemaatnya senantiasa berpusat pada Injil. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51. Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Secara khusus hari ini saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Shalom. Selamat ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang ke-51 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh hamba-hamba Tuhan, penatua, dan Majelis Gereja Isa Al-Masih Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Isa